Nah, oke. Bagi teman-teman yang udah hadir, boleh diisi ya untuk formnya, karena nanti di akhir acara kita ada door prize juga, lucky draw ya, spin wheel. Jadi nanti kalau ada yang beruntung boleh tuh dapat giftnya dari kita. Tuh. Nah, untuk hari ini kita buat interaktif aja ya Bapak-Bapak sekalian ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, langsung nyamber aja, langsung tanya nggak apa-apa banget. Oke. Nah, next. Jadi di sini kita akan bahas Vigi sama Omada. Perkenalan singkat dulu nih. Jadi Vigi itu apa, Omada itu apa? Karena mungkin beberapa masih agak kurang tahu nih, agak kurang paham sama Omada gitu ya. Nah, di TP-Link, jadi Vigi dan Omada ini adalah sub-brandnya TP-Link ya, teman-teman sekalian ya. Nah, TP-Link ini memang basicnya number one di networking jaringan. Nah, per tahun 2023 kurang lebih 2022-2023 kita itu ada ngeluarin kamera surveillance. Nah, namanya itu Vigi. Dan karena TP-Link itu basicnya jaringan, jadi kita ini fokus di kamera IP ya. Jadi kita nggak ada di kamera analog, karena kan teknologi semakin maju nih. Semakin ke arah IP, Smart Surveillance CCTV AI gitu ya. Nah, di Vigi ini kita ada eh, kita ada kameranya, sama ada NVR-nya. Jadi kita komplit kamera, NVR, sama yang baru itu ada solar panelnya. Nah, solar panelnya ini cukup unik karena dia ke besarnya 90 cm ya. Jadi bukan untuk rumahan. Tapi kalau rumahnya orang kaya nggak apa-apa banget pakai ini. Tapi di sini target market kita tuh untuk yang konstruksi, tambang gitu ya, atau sawit, perikanan gitu. Nah, kalau Vigi ini fokus di CCTV, di Omada ini adalah sub-brandnya TP-Link yang fokusnya itu di enterprise ya Bapak-Bapak sekalian ya. Jadi kalau biasanya mungkin udah tahu TP-Link sama Mercusis yang untuk Soho, untuk rumahan gitu ya. Nah, Omada ini khusus untuk enterprise nih karena dia ini bisa di-manage gitu ya, baik dari laptop, dari handphone gitu. Nah, untuk barang-barangnya ada apa aja? Ada router gateway pastinya, ada managed switch gitu ya, ada juga EAP, access point gitu. Ada yang access point ceiling juga dan beberapa aksesoris untuk SFP jarak jauh, ada yang 10 gig juga gitu ya. Jadi nanti bisa tuh disesuaikan sama kebutuhannya. Ada kebutuhan untuk jarak dekat pakai yang UTP, jarak jauh ya pakai yang fiber gitu. Semuanya udah disediakan solusinya sama Omada TP-Link. Nah, kita bahas Vigi dulu sebelum ke Omada ya. Jadi kita urutin. Nah, kenapa sih pilih Vigi gitu? Jadi ini adalah beberapa selling point yang dipunyain Vigi dibandingkan sama brand lain yang udah existing di market gitu. Nah, yang pertama mungkin beberapa udah familiar sama RTMP atau mungkin beberapa masih belum tahu RTMP. Nah, yang pertama ini adalah RTMP support on all camera. Jadi, semua kamera Vigi itu sudah support RTMP fitur ya. Nah, jadi dia ini bisa dikoneksikan ke YouTube gitu. RTMP protokol ini adalah salah satu protokol untuk koneksi langsung streaming ke YouTube, Instagram, sama TikTok gitu, atau beberapa platform lainnya yang pakai RTMP. Nah, bagusnya kalau pakai RTMP ini, kita itu hanya modal kamera, connect ke internet, langsung bisa di streaming ke YouTube gitu. Nah, jadi nanti kita nggak usah nih perlu PC yang harusnya 24 jam, udah nggak perlu nih. Jadi butuh kamera yang penting online langsung dilempar ke servernya YouTube seperti itu. Nah, mungkin ada yang kepo nanti untuk sistematikanya gimana, boleh cek link YouTube-nya Vigipedia ya, di situ ada tutorialnya. Selanjutnya yang kedua, kita ada selling point-nya itu adalah SMB based kamera. Jadi semua kamera Vigi itu bisa punya 9 jenis intelligent smart detection ya, seperti line crossing, intrusion untuk mendeteksi orang masuk, line crossing juga untuk mendeteksi orang masuk dan keluar di area tertentu yang udah ditentukan gitu ya. People detection mendeteksi orang, vehicle detection mendeteksi kendaraan, objek tertinggal gitu ya, objek left yang tertinggal nanti bisa dideteksi, objek removal barang-barang yang hilang bisa dideteksi, scene change. Nah, ini kalau ada perubahan frame, jadi contohnya baru mendeteksi gerbang nih menghadap ke gerbang, tiba-tiba ada yang mindahin kameranya pindah ke menghadap arah lain. Nah, itu nanti dialarmin bisa banget pakai kamera Vigi.
Mungkin beberapa udah sering dengar AI ini, tapi bagusnya di Vigi, semua kamera Vigi itu bisa bahkan dari harga 300 atau 400 ribuan lah gitu. Jadi nggak harus beli kamera 2 juta gitu ya, kamera 400 ribuan tuh udah bisa banget pakai fitur-fitur ini. Selanjutnya, remote registration. Nah, ini kalau ada kebutuhan recording jarak jauh. Contoh kameranya di Jakarta gitu ya. Nah, tapi NVR-nya di Sumatera. Nah, bisa tuh kita merekam eh, site yang ada di Jakarta, nanti ditransfer ke Sumatera untuk perekamannya gitu. Kalau biasanya kan lokal nih, nah di sini kita bisa nih merekam jarak jauh gitu ya, Jakarta, Palembang, Kalimantan, Papua gitu, semuanya decentralized di Sumatera contohnya untuk direkam. Jadi nggak hanya live ya. Kalau live mah pakai VMS bisa, tapi ini dia itu nggak hanya live view, tapi ngerekam sekaligus ya gitu. Nah bagusnya itu semua kamera Vigi bisa, nggak hanya kamera-kamera tertentu aja. Nah selanjutnya geser-geser. Nah, selanjutnya kita ada free dan unlimited VMS nih, Pak. Nah, ini cocok banget nih kalau ada kebutuhan pasang Vigi satu Indonesia gitu ya. Kebutuhannya ada 200-300 kamera atau lebih gitu. Mau desentralisasi. Nah, pakai VMS-nya Vigi itu free, unlimited. Jadi mau pasang 200-300 kamera desentralisasi ditaruh di Jakarta contohnya ya, dibikin video wall gitu. Itu nggak bayar license Pak, karena kalau di brand lain mau sentralisasi ini harus bayar license. Free-nya cuma 64 channel doang kan biasanya. Nah, di kita tuh free unlimited mau pakai mau 100, 200, 300 kamera free. Contohnya udah terlanjur nih Mbak, existing pakai brand merah, brand biru gitu. Mau ditambahin ke Vigi bisa nggak ya gitu. Soalnya udah existing nggak mungkin diganti gitu. Ya bisa Pak, tapi kita rekomen mentoknya 64 channel gitu. Jadi free-nya 64 channel kalau mau on Viv gitu ya pakai brand lain. Nah, kalau selanjutnya diganti pakai Vigi semua gitu. Terus selanjutnya ada one stop solution. Nah, kita ini di Vigi itu karena environment-nya solusinya itu udah lengkap Pak. Nggak hanya jualan CCTV, tapi dari sisi jaringan kita juga udah lengkap nih gitu. Jadi kalau ada gedung baru, perkantoran, sekolah, kita nggak hanya nawarin CCTV aja, kita bisa nawarin jaringannya. Enaknya kita itu udah ada Omada Sentral nih Pak. Jadi nanti semuanya tersentralisasi di sini gitu. Jadi kameranya, switchnya kita bisa monitoring watt-nya, Mbps-nya, up and down-nya gitu ya. Semua kelihatan report-reportnya gitu. Jadi nanti kita bisa manajemen dari sini. Nggak akan ada tuh offline tiba-tiba gitu ya. Terus bingung cara config-nya gimana gitu. Kita di sini udah terbentuk topologi satu infrastruktur yang lengkap antara kamera sama jaringannya. Jadi satu di satu platform Omada Sentral. Nah, yang terakhir, easy deployment, Pak. Nah, ini nih yang mungkin bisa membantu existing installer yang sudah familiar sama analog mau ke IP kayaknya agak agak worry, agak khawatir, takutnya ribet. Nah, di Vigi itu kita udah ada fitur-fitur yang namanya ini, Pak, plug and play. Yang pertama ya, ini mungkin beberapa brand lain udah ada plug and play ini. Jadi kamera connect ke NVR langsung nyala, nggak usah disetting passwordnya, nggak usah disetting IP-nya, colok langsung nyala gitu. Nah, one click networking, nah ini yang agak beda nih sama brand lain gitu. Kalau one click networking ini dia eh contoh nih, awalnya pakai IndiHome, tiba-tiba pakai eh brand lain lah gitu ya Pak ya. Nah kan beda nih segmennya gitu. Dia ini kita bisa ganti alamat IP-nya bebarengan dari NVR Pak gitu. Jadi meskipun nanti ketika ada perubahan segmen, perubahan jaringan, kita nggak usah setting satu-satu. Semuanya bisa kita setting dari NVR. Sekali klik semua kamera ngikut sama NVR-nya gitu. Dan bisa inisialisasi dari handphone, jadi nggak usah ribet-ribet. Kadang nggak ada laptop gitu ya. Asalkan udah ada internet aja, kita bisa inisialisasi menggunakan handphone. Tuh. Nah, mungkin aku mampir dulu ke kolom pertanyaan ya. Siapa tahu sudah dibantu sih beberapa sama Pak Ilham. Tapi kita cek ya. Dari Pak Tony Oregon ya.
Mbak, kalau RTMP ke TikTok wajib OBS atau langsung? Kalau RTMP ke TikTok ini eh pakai TikTok Studio kalau nggak salah ya. TikTok Studio dulu ya. Pakai Studio dulu, Pak. Kalau YouTube ya pakai TikTok Studio betul. Tapi kalau YouTube itu bisa langsung gitu. Caranya gimana Mbak kalau brand lain masuk ke VMS Vigi? Oh, nah ini harus pakai NVR Vigi dulu ya Pak ya? Iya. Harus pakai NVR Vigi dulu, baru nanti bisa disentralisasi ke VMS gitu. Jadi ya contoh udah ada gedung nih, udah terlanjur pakai brand merah gitu ya. Ya yang diganti NVR-nya, NVR-nya aja yang diganti, kameranya tetap nggak apa-apa. Nanti bisa disentralisasi tambahin ke VMS gitu. Cuman ya itu mentoknya 64 channel nih Pak gitu. Tapi kalau pakai Vigi semua ya pasti bisa unlimited gitu. Jadi inilah beberapa kelebihannya gitu ya. Boleh Pak, Pak Fajri nanti kalau cek VMS-nya kita boleh ekspor-ekspor nanti ya. Next. Nah ini ada produk lain dari Vigi, siapa tahu ada kebutuhan nih. Yang lagi nyari-nyari barang, ada yang cocok nih, nyantol nih di sini gitu ya. Nah, di Vigi ini Pak, kita itu dibagi menjadi dua jenis kamera ya. Ada yang series project, ini yang series project, ada yang series retail, ini yang series retail. Nah, bagusnya series project ini, Pak, dia nggak ada di online shop manapun. Tokped nggak ada, Shopee nggak ada gitu ya. Jadi kita keep nih bagi yang mau nge-guide margin segede-gedenya gitu. Nah, terus di sini dia juga garansinya 5 tahun ganti baru, Pak. Gitu. Kalau retail kita 2 tahun ganti baru, di sini dia ganti barunya 5 tahun garansinya. Gitu. Kita ekspor, ada barang apa aja sih di sini gitu ya. Nah, di sini yang unik-unik, kita ada kamera panoramik. Nah, panoramik ini dia sudah 8 MP. Nah, ini kameranya. Nah, di sini dia kameranya panoramik 8 MP 180 derajat gitu ya. Ada indoor sama outdoor. Nah, kalau di compare sama brand lain harganya sama kayak yang 4 MP tapi di kita dapat 8 MP gitu, Pak. Terus nanti mau masuk yang dua lensa, ini 8 MP panoramik juga, Color Pro. Terus kita juga akan masuk kamera ANPR, ini yang akan baru-baru masuk ya. Nah, yang udah rilis itu motorized, kamera-kamera motorized, semua motorized kita ini 4 MP ya, Pak. Ada dom, turret, sama balet. Sama kita juga masuk yang 25 kali zoom. Dia ini udah two way juga, udah two way, udah ada lampu merah birunya, terus ada heaternya juga di lensanya gitu. Nanti boleh dicek gitu ya. Nah, terus di sini kamera-kamera kita yang 4 MP full color ke atas itu sudah two way semuanya, Pak. Jadi kalau ada kebutuhan mau alarm, mau komunikasi dua arah bisa pakai kamera kita yang ini. Terus fish eye juga pasti udah two way, people counting juga gitu ya. Nah, ini yang 8 MP. Nah, kalau untuk yang baru-baru masuk, ini yang ANPR sama ini ada 4G juga, 4G cam di sini. Dia ini bisa dicabang ke tiga kamera. Mungkin ini lebih spesifiknya di webinar solar panel nanti. Gitu. Ini untuk kamera project. Nah, di sini untuk kamera retail. Nah, untuk kamera retail ini kita lengkap dari 2, 3, 4, dan 5 MP ya, Pak ya. Jadi kita mainnya loncatnya langsung satu-satu gitu, 2, 3, 4, sama 5 MP. Nah, di sini yang bestseller kita itu yang series ini nih, Pak. 4 MP. Bestseller kita itu yang 4 MP. Kenapa? Karena 4 MP kita ini adalah kamera yang udah full color, two way, SD card bisa sampai 15, 512 GB gitu ya. Jadi di sini kita belum ada lawan lah gitu. Harganya juga cukup manis. Nanti bisa di approach aja kalau nggak salah 7 atau 800 ribu ya. Nanti boleh dicek aja di price listnya Vigi. Jadi dengan harga segitu kita udah dapat 4 MP yang full color dan two way. Nah selain itu di sini juga ada kamera 2 MP IR. Yang ini 2 MP IR. Lalu kita Oke, juga ada coba. kamera yang 2 MP full color. Nah ini baru masuk nih 2 MP full color udah on flip juga gitu. Nah, kalau bagi teman-teman yang mungkin ada kebutuhan di perikanan gitu ya, terus terus ada di sawit yang tempatnya gelap, minim cahaya, bisa pakai Color Pro karena kalau malam hari ini kayak siang gitu. Ini beberapa PTZ, ada yang WiFi, ada yang full color, ada yang PT,
Ada yang 4G, ada yang Zoom, nanti bisa disesuaikan sama kebutuhannya masing-masing. Next. Nah, di sini untuk kamera barunya ya Pak ya, kita ada kamera 25 kali zoom. 25 kali zoom yang 4 MP ini baru. Dia ini sudah two way gitu ya. Dia sudah two way, sudah ada full color, ada LED dan juga IR-nya di sini. Kalau dicek preset pasti bisa, tour juga bisa. Kemarin saya udah coba. Ini mungkin langsung aja kita ke hasilnya ya. Jadi dia 4 MP 25 kali zoom. Ini adalah hasil contohnya yang sementara baru direkam kemarin. Jadi kita bisa bikin preset dari sini gitu ya. Patrol atau pattern. Jadi nanti kalau mau pindah-pindah tempat itu lebih gampang. Jadi nggak usah pindahin satu-satu, gerakin satu-satu seperti itu. Ini contoh PTZ-nya. Dan bisa dicek untuk fokusnya ini cenderung bisa lebih cepat lah, Pak. Jadi fokusnya tuh nggak nunggu lama ngeblurnya gitu. Nah, ini untuk yang 25 kali zoom. Selanjutnya ada 2 MP full color. Nah, ini yang untuk 2 MP ya, Pak ya. 2 MP full color udah mendukung live stream juga, smart detection on fifth. Nah, ini yang baru. Jadi nanti kalau ada kebutuhan full color di series ekonomik bisa pakai ini. Tuh. Nah, ini untuk VGA. Nah, nanti kita akan lebih explore di sini ya, Pak ya. Jadi untuk run monitoringnya gitu ya. Terus ada custom suara bisa dari sini. Mau cek live view playback pasti dari sini. Dan AI bisa dikonfig dari handphone gitu ya, semua AI. Karena biasanya AI ini kan harus pakai laptop ya, agak ribet. Nah, di kita bisa dari handphone. Terus untuk setting-setting di sini juga cukup banyak ya. Nanti bisa cek kita langsung aja reboot reset juga enaknya bisa dari sini. Jadi nggak harus pakai handphone untuk nge-reboot, untuk nge-reset gitu. Nah ini masuk ke Omada tipis ya Pak ya, tipis-tipis kita bahas Omada. Nah di Omada ini adalah salah satu sub-brandnya TP-Link yang fokusnya itu di jaringan networking yang enterprise. Jadi kalau ada kebutuhan point to multi-point, 5G gateway, terus ada 100 gig yang switching, sama switch-switch manage gitu ya. Ini ada access point L2, L3 bisa juga kita provide. Untuk controllernya, nah controllernya ini kita ada 3 jenis ya Pak ya. Ada yang hardware, jadi ini nanti kita ada jual, jadi nanti lokal. Ada juga yang cloud gitu ya. Jadi nggak usah beli, akses aja dari Google, tambahin SN-nya selesai. Software ini nanti tinggal di install gitu. Nah ini Omada access point-nya ada banyak. Ada indoor, ceiling, outdoor, semuanya ada. Manage switch juga ada, gateway, dan juga beberapa aksesoris, converter, media converter, dan lain sebagainya gitu. Nah, untuk Omada sendiri, dia ini garansi 5 tahun ya Pak ya. Jadi 5 tahun ganti baru gitu. Kecuali yang akses point outdoor, satu jenis aja sih. Nah, ini ada eh, beberapa mode lah. Di sini kalau by web, kita bisa masuk aja ke omada.tplink.com. Nah, kalau di aplikasi bisa klik aja Omada App gitu. Nah, di sini ini yang cloud-nya. Jadi nanti di Google pakai website, kalau ini install di handphone gitu. Jadi lebih fleksibel kalau kita kemana-mana bisa config dari handphone. Gratis ya Pak ya, jadi nggak ada tambahan license sama sekali. Ini sedikit intro untuk Omada. Jadi seperti apa aja sih config yang bisa dicek dari sini ya gitu. Nah, di sini ada Omada kita itu untuk di cloud-nya namanya Omada Central, gitu ya. Nah, ini kalau untuk dari handphone, nah dari handphone ini kita tinggal di scan aja, ditambahkan nanti udah successfully auto ke-add. Kita bisa cek topologinya gitu ya, bisa cek online offline-nya, alerts-nya, terus ada config untuk SSID, VLAN itu juga bisa kita setting dari sini. Tuh.
Nah, ini untuk beberapa settingannya ya. Jadi dari sini kita itu nanti tinggal penambahan kamera atau penambahan akses poinnya. Nanti dia akan auto add dan generate topologi ya. Jadi nanti ketika di add dia akan langsung tergenerate topologinya. Jadi nggak usah gambar satu-satu. Jadi kita tahu, oh ini ngelink ke port mana ya gitu. Jadi kelihatan semuanya. Nah, selanjutnya kita juga akan dapat ketika dia ini connect ke kamera atau device-device yang lain, ketika ada trouble jaringan, nanti kalau offline nanti kita akan dapat notifikasinya gitu. Nah, bagusnya kita juga ada namanya kabel test nih, Pak. Jadi nanti kita bisa tahu, oh panjang kabelnya ini berapa meter ya gitu. Lalu selanjutnya kita juga tahu, oh ada kendala apa nih di kabelnya gitu. Jadi nanti kita bisa cobain juga. Bisa nge-review juga dari sini. Nah, ini untuk penambahannya tinggal di-scan aja. Lalu untuk cek topologi, nanti kita bisa cek juga topologi di sini sebagai contoh gitu ya. Device-device-nya mana aja yang connect, mana yang disconnect, seperti itu. Dan statistiknya sebenarnya nanti bisa dicek. Dia ini sebagian besar digunakan untuk apa gitu. Nah, enaknya juga kalau kita nawarin CCTV sekaligus jaringannya, kita tuh bisa langsung cek nih untuk per portnya, apakah ada kendala, power budgetnya berapa gitu ya, dipakai untuk apa, itu kelihatan semua, karena di sini udah ada em, parameternya ya Pak ya, di sini ya. Ada detail portnya, kecepatannya, dan lain sebagainya. Lalu di sini kita juga bisa cek untuk kekuatan sinyalnya juga di BM-nya gitu. Nah, cek. Jadi itu tadi untuk based on teorinya dulu nih Pak. Nah, sebelum lanjut, mungkin aku cek dulu apakah ada pertanyaan ya. Sebelum kita lanjut ke hands-on training. Ada, oh ini, menghubungkan Vigi ke Om Anda bisa dipraktekkan. Iya Pak, nanti kita coba. Kayaknya belum ada pertanyaan, itu aja. Oke, sebentar. Hmm, Bentar ya, kita coba share screen untuk bagian di handphonenya. Nah, ini share screen-nya udah kelihatan ya. Jadi kita akan hands-on juga nih. Yang pertama Vigi-nya dulu ya Pak ya. Gimana sih cara initialize sama menu-menu apa aja sih yang bisa kita config dari Vigi app gitu. Nah di sini eh mungkin yang perlu dicek ya dari sini kita itu ada dua jenis organization ya Pak ya. Ada yang personal yang di atas ini sama yang my organization di bawah. Nah, untuk yang personal, dia ini untuk memang handphone. Jadi kalau mau share device gitu ya, sama config aneh-aneh itu belum ada gitu. Nah, kalau di My Organization, dia ini langsung terhubung sama cloud, VMS Cloud, Pak. Jadi apapun yang ditambahkan ke VMS Cloud Web, itu ya, akan auto sinkron sama yang ada di sini gitu. Jadi kalau mau share, mungkin beberapa ada kendala nih nge-share device ketika udah dipindahin ke My Organization. Nah, share device-nya harus pakai VMS karena memang dia ini untuk organization. Jadi nanti kita harus setting dulu apakah dia ini sebagai owner, admin, super admin, atau operator gitu. Nah, selanjutnya di sini kita coba nih explore ada fitur apa aja sih gitu ya. Nah, di menu personal, di menu Mi, kita ada beberapa tools nih, Pak. Nah, biasanya kan aplikasi handphone itu hanya untuk
live view sama playback. Nah, di sini tuh ada banyak nih yang bisa kita explore, Pak. Contoh nih, di sini kita bisa IP scan. Nah, kalau Bapak-bapak sekalian, kalau Bapak-bapak sekalian ada eh mau ganti alamat IP gitu ya, mau cek mapping alamat IP yang dipakai yang mana aja, itu kita bisa pakai aplikasi Vigini, Pak. Karena kan Vigini kan turunannya TP-Link ya, jadi dia basicnya jaringan. Kita bisa akses kira-kira nih port mana aja sih yang dipakai, port mana aja sih yang tidak dipakai gitu. Jadi kita bisa cek dari sini. Memudahkan banget. Jadi kita nggak asal ngeplotin port untuk alamat IP. Kalau di asal-asal kan kadang tabrak nih Pak, jadi kita nggak bisa akses lagi ya, harus di reset gitu ya. Kita bisa dari sini. Lalu selanjutnya kita ada, nah IP scan ping test, jadi kita bisa ngeping juga gitu ya, alamat IP gitu ya. Nanti kita bisa cek dari sini. Ini nanti kita bisa contoh kalau di sini kita ceknya yang Google ya. Nanti kita bisa dapat reportnya di akhir, lihat aja. Lalu kita juga bisa ngitung bandwidth ya Pak ya. Contoh, kita ada kebutuhan kamera 4 MP. Resolusinya 4 MP, decodingnya ini H265 gitu ya. Ada 4 channel gitu. Kira-kira bandwidthnya butuh berapa ya? 10 Mbps gitu. Atau kalau mau cek bitrate gitu ya, kita bisa sesuaikan. Nanti mainstreamnya berapa, substreamnya berapa, jumlah channelnya berapa gitu. Jadi kita nggak salah ngitung ketika nanti mau menentukan kebutuhan internet di jaringan di sekolah contohnya, di kantor gitu ya. Nah, ini untuk kebutuhan bandwidth. Selanjutnya kita juga ada untuk ngitung sebentar. Video capacity ya, Pak. Jadi di sini kita bisa untuk hitung kapasitas eh hard disk. Nah, contoh nih, ini kita butuh resolusi kamera 4 MP, decodingnya ini H265 gitu ya, Pak ya. Dan kita ada kamera sekitar 16 gitu. Kita mau merekam kira-kira 90 hari nih, 3 bulan biar aman gitu ya. Nah, kira-kira butuh berapa TB? Butuh kurang lebih 30 TB gitu. Jadi nanti kita nggak akan salah nih belinya kegedean atau kekecilan. Kalau kegedean nggak apa-apa lah gitu. Berarti kan lebih ya kalau kekecilan yang agak susah nih gitu. Nah, di sini kita bisa eh, hitung-hitung dulu. Jadi nanti ketika ada, nah di sini ada kalkulasi yang lain gitu ya. Contoh kita mau pakai kamera 4 MP dengan H265 gitu ya. Contoh kita ada 16 channel dan pakai kapasitas hard disk itu 20 TB gitu ya. Kira-kira kita bisa merekam berapa hari? Nah, di sini kita bisa merekam 60 hari gitu. Jadi di sini kita nggak hanya mengkalkulasikan storage yang bisa kita berikan, tapi kita bisa juga kalkulasi berapa hari yang bisa dipakai untuk si hard disk yang ada gitu. Biar gue tempel lagi, gue bikin teknologi baru. Nah ini ada, jadi ada dua ya Pak ya. Tadi ada bandwidth calculator, capacity gitu ya. Lalu, nah salah satu kelebihan Vigi tadi kan kita bisa inisialisasi kamera NVR dari handphone gitu ya. Nah di sini kita bisa coba batch inisialisasinya ada di sini Pak. Jadi contoh nih kita baru masang kamera gitu ya. Ini kita connect dulu ke jaringannya dulu sebentar. Initialization. Kita konekin ke satu jaringan yang sama dulu. Jadi contohnya kita ada masang kamera di suatu tempat di sekolah gitu ya. Nah benar-benar baru nih pasangnya dan kita
mau inisialisasi dari handphone. Nah, kita bisa nih inisialisasi dari sini gitu. Bentar, Pak. Ternyata belum saya riset. Coba saya riset dulu ya. Tadi udah saya initialize soalnya. Kita tunggu dulu dia riset, nanti saya coba untuk inisialisasi dari sini ya. Nah, coba kalau sekarang kita move ke Komada. Dari riset. Oke, baru selesai riset nih. Nah, ini untuk Omadanya, Pak. Jadi nanti kalau ada kebutuhan Omada, bisa install aja aplikasi Omada gitu ya dari App Store. Nah, di sini ada beberapa fitur yang bisa kita coba ya di sini. Yang pertama, di sini ada AP. Nanti untuk koneksinya tinggal di scan aja gitu. Jadi nanti kita bisa langsung scan aja. Ini kita anggap di sini udah ke add ya gitu. Ini ada AP, ada switch gitu ya. Nah, di sini enaknya tuh Pak, kita itu bisa langsung upgrade firmware dari sini sekaligus. Ada parameternya ya di sini, ada tanda panah ke atas gitu ya. Jadi kita bisa cek statusnya dari sini, apakah dia ada perubahan firmware, karena kadang kan kalau ada teknologi update terbaru, kita perlu download dari luar gitu ya Pak ya. Minta filenya dulu ke prinsipal. Nah, di sini kita udah nggak usah, jadi kita bisa langsung update aja online dari sini. Gitu. Nah, di sini kita ada beberapa parameter yang bisa kita cek ya. Nah, yang pertama dia udah run berapa jam. Nah, jadi dia ini oh berarti nyala udah kurang lebih 6 jam nih gitu. Nah, yang kedua, kita bisa firmware. Nah, di sini nanti kita tinggal upgrade aja. Kita cancel dulu ya karena lagi webinar nanti takutnya mati di tengah jalan gitu. Nah, di sini kita juga bisa cek nih berapa power yang di sudah dipakai. Nah, di sini kita bisa cek dia ini powernya terpakai 5,6 watt ya. 5,6 watt dari 123 watt gitu. Jadi berarti masih sisa banyak banget yang bisa kita tambahkan di sini. Nah, di sini kita bisa cek nih. Port satu ini dipakai untuk EAP ya. Jadi kelihatan di sini, oh dia ini per satu dipakai untuk akses point gitu. Port 7, oh dipakai untuk kamera motorized-nya Vigi nih gitu. Jadi langsung kelihatan, oh ternyata yang error ini port berapa ya? Connect kemana ya gitu. Port 9, oh ada device EAP yang lain gitu. Nah, port 10 ini dipakai bukan untuk PoE atau bukan untuk EAP. Nah, ini bisa laptop seperti itu. Nah, ini. Di sini ada berapa klien yang connect ke sini dari segi internetnya gitu ya. Terus di sini juga kita bisa kelihatan, oh di sini kita pakai switch yang 210 GMP, serial numbernya berapa, alamat IP-nya berapa, firmware versionnya, oh berarti ini tahun 2025 nih yang paling bawah ya. Berarti udah agak lama nih bisa diupdate gitu. Nah di sini kita coba kabel tes ya Bapak ya. Nah, di sini salah satu kelebihannya Omada, kita itu bisa kabel tes apakah kabelnya ini dalam keadaan baik gitu ya. Contoh di satu, di port satu, kita
diagnose. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Jadi kita bisa cek, oh kabelnya di sini ada error nih gitu. Kabelnya di sini kurang lebih panjangnya berapa meter gitu ya. Jadi semuanya bisa kelihatan dari sini. Kalau ada error, kita bisa cek. Oh, ternyata kabelnya yang error. Oh, bukan kabelnya yang error. Nah, di sini port satu nih, infonya the cable is okay. Kabelnya dalam keadaan oke. Dan panjangnya itu di bawah 10 meter. Gitu, Pak. Jadi kita bisa langsung cek kabelnya ini berapa meter ya? Kok kayaknya nge-lag ya? Oh, di atas 200 meter, di atas 100 meter. Makanya agak nge-lag nih. Berarti harus diganti topologinya, infrastrukturnya, atau jenis kabel yang dipakai gitu. Ini semua part bisa dicek ya untuk diagnosanya ya. Tuh. Nah, selanjutnya kita ada di sini ada statistik alertnya, notifikasinya kalau ada error-error ya Pak ya. Lalu di sini kita bisa setting konfigurasinya gitu. Karena dia ini switch manage, jadi dia ini punya alamat IP ya. Jadi kita itu bisa setting dia ini apakah mau di DHCP-in atau mau di-statikin gitu. Nah, di sini Pak, jaringan itu punya salah satu fitur untuk jaga adanya failure atau kegagalan setting gitu ya. Contoh nih, kita ada fitur fallback IP ya Pak yang ada di sini ya. Nah, fallback IP ini fungsinya ketika ada kegagalan setting IP gitu ya, dia akan balik lagi ke alamat IP berapa kalau kita onin. Jadi nanti ketika ada salah setting, alamat IP-nya bentrok dan lain sebagainya gitu ya, dia akan balik lagi ke alamat IP yang udah kita tentukan yaitu 192.168.0.1 gitu. Jadi nanti ketika ada error nggak langsung kalau DHCP nggak tahu nih alamat IP-nya berapa gitu ya kan aneh-aneh ya ngisi aja kekosongan gitu. Daripada kita ribet ketika ada kegagalan bisa langsung eh kita tentukan dia ini mau alamat IP berapa tuh. Nah, ini ada juga loopback detection. Jadi nanti ketika ada error di kabelnya gitu ya, kita ada yang looping, nah nanti akan ada notifikasinya dan kita tahu kabel mana sih yang error seperti itu. Nah, ini dari sisi switch-nya gitu. Sekarang kita ke sisi AP. Jadi akses point nih, Pak. Nah, di access point kita ini cukup banyak lah yang bisa kita cek gitu ya. Sebentar, kita cek topologinya dulu lah di depan. Ini untuk dashboardnya ya, Pak ya. Topologinya seperti ini. Jadi ini yang sekarang kita coba. Ada satu switch yang tadi udah kita explore, ini yang manage ya, satu switch. Lalu dia ini terbagi menjadi ada yang kita pakai untuk EAP gitu ya. Jadi ini EAP yang untuk di ceiling taruh di port satu, dia connect ke port satu gitu. Nah, di EAP ini dia connect ke dua handphone nih, iPhone sama Galaxy Samsung A33 nih gitu. Jadi kedetek langsung, oh dia connect ke kamera apa, ke handphone apa aja gitu. Jadi memudahkan kita untuk tracking gitu ya. Nah, terus di switch ini dia connect satu lagi ke laptop gitu ya. Jadi kita bisa tahu larinya kemana aja. Nah, ini topologinya. Nah, kita main lagi ke AP. Nah, di sini kelihatan CPU-nya, memorinya udah kepakai berapa, rate-nya, up and down-nya, itu kelihatan semua, Pak. Nah, di sini tadi kan kita, enaknya, Pak, dari sini kita itu bisa bikin SSID sekaligus, VLAN sekaligus, gitu. Jadi, kalau kita, contoh nih, kita masang di gedung baru ya, di hotel, gitu. Nah, mau dibedain nih, atau di kantor mau dibedain, satu untuk VLAN internet, satu untuk VLAN CCTV, gitu. Nah, kita nanti bisa setting di sini, Pak. Jadi, stay tune ada. Jadi kita urut ya nanti kita ke VLAN ke SSID gitu. Nah kebetulan di sini saya udah buat SSID, jadi dia bisa memancarkan WiFi dan connect ke dua klien ya ini. Jadi dia ini udah memancarkan sinyal WiFi dan connect ke iPhone dan Galaxy gitu ya. Nah, ini kelihatan semua modelnya gitu ya. Nah untuk setting SSID enaknya dari sini tuh
cepet Pak, nggak ada 1 menit gitu ya untuk setting SSID dari handphone. Jadi nggak harus dari laptop. Nah, caranya langsung masuk ke menu setting, masuk ke menu wireless setting gitu ya. Nah, di sini kita bisa bikin WLAN group gitu. Jadi nanti contoh nih SSID untuk lobby samping, lobby satu, lobby utara, lobby selatan gitu ya. Jadi nanti kita bisa grouping, oh EAP yang ada di lobby utara ini di grup jadi satu, semua SSID-nya sama nih di sini. Jadi nanti seamless gitu. Lobby selatan dibikin grup lagi. Jadi semua EAP yang ada connect di sini nanti ada satu SSID yang sama gitu. Nah, di sini kita bolehlah contoh lobby utara gitu ya. Dan kita udah bikin WLAN grupnya. Sekarang kita pindah ke sini lobby utara. Nah, SSID-nya masih kosong nih. Kita buat SSID baru gitu ya. Contoh eh, webinar, jangan. WiFi cache gitu ya. Lobby utara. Nama SSID-nya seperti itu. Tinggal bikin passwordnya. Min123 contohnya ya. Kita bikin gampang aja. Nah, selanjutnya, kita bisa setting lebih banyak nih Pak di bawah. Mau aktifkan bandnya 2,4 GHz, 5 GHz mau diaktifkan atau enggak. Kalau mau dimatiin bisa dimatiin dari sini gitu. Selanjutnya, kita juga bisa setting rate limitnya Pak di sini. Contoh nih, untuk cache yang ada di lobby utara, di sini downloadnya itu maksimum 10 kbps, 100 kbps gitu. Jadi nanti kbps lah ya. 10 Mbps contohnya. Uploadnya, kita gedein aja deh. Uploadnya bisa 100 Mbps gitu contohnya. Jadi nanti eh jadi nanti kita bisa setting eh limitasinya, Pak, gitu. Contoh ya, kalau kita ini penting banget untuk di sekolah atau di mall atau di office. Kenapa? Karena kita bisa setting download dan uploadnya. Kadang takutnya nih di coffee shop contohnya ya, ada orang yang connect ke WiFi dan dia main PUBG atau main Mobile Legend atau main Valorant gitu ya, yang menghabiskan banyak ini ya Mbps gitu ya, yang ngabisin banyak atau download besar-besaran mau movie atau aplikasi gitu ya, yang ngabisin paket data gitu. Nah, takutnya kalau nggak kita limit gitu ya, nanti jaringan-jaringan yang lain itu nggak kesisa, Pak, karena nggak terdistribusi dengan baik. Nah, di sini kita bisa limitasi. Oh, untuk gas lobby sini dia maksimumnya berapa Mbps gitu. Jadi nanti bisa terdistribusi lebih baik. Nggak semuanya itu tertuju ya yang download aja, yang pakai aja. Oh, orang pertama nih yang lagi download ya udah fokus ke dia aja. Nah, di sini kita bisa limitasi seperti itu. Dan, nah kita coba cek nanti ya, apakah sih ya sudah ada. Biasanya tunggu dulu. Sambil tunggu, kita setting dulu di sini, Pak. Nah, masuk lagi ke EAP. Kita masuk ke menu config, WLAN group. Nah, jadi si EAP ini dia itu masuk ke grup yang mana? Sementara dia ini masuk ke default ya, Pak ya. Jadi default ini cuma punya SSID G1, Wi-Fi operator sama Kansa gitu. Nah, kalau kita ubah, coba saya move dulu biar nggak pindah, biar tidak ini ya, biar nggak kepotong di tengah jalan. TP-Link ID. Nah, nah di sini kita bisa set EAP tertentu ini dia itu masuk ke WLAN grup mana gitu. Jadi kita binding nih setelah kita buat nih SSID-nya, kita binding dia ini masuk ke EAP yang mana. Contoh dia masuk ke lobby utara yang tadi gitu ya. Nah, dia kita bisa langsung aktifkan. Jadi EAP access point yang ini dia itu punya SSID yang WiFi guest lobby utara gitu.
Tunggu dulu sampai proses konfigurasinya selesai. Baru nanti dia akan generate sendiri nih. Apakah wifi-nya ini udah kelihatan gitu ya. Nah, kita coba cek. Nah, ini udah kelihatan ya di sini. Jadi untuk buat SSID itu nggak ada 1 menit ya, Pak ya. Dia udah langsung ke generate Wi-Fi guys lobby utara yang ada di sini gitu. Jadi kita tinggal buat aja lalu binding selesai gitu. Ini EAP-nya. Nah, selanjutnya kita bisa juga explore untuk si VLAN-nya, Pak. Jadi kita bisa misahin gitu ya. Kita bisa misahin internet yang ada di suatu gedung. Contoh yang ada di sekolahan gitu ya. Nah, yang ada di sekolahan ini, dia ini harus dipisah antara eh, jaringan untuk internet sama jaringan untuk CCTV gitu. Jadi maunya dipisah nih gitu. Biar nggak habis di satu tempat. Contohnya, kalau habis di satu tempat, kalau ada exam, ada ujian gitu ya, takutnya kan nggak kebagian distribusi. Jadi kita pisah nih VLAN-nya. Nah, kita bisa buat di sini ya. Contoh, VLAN 40 seperti itu contohnya. Nah, di sini kita bisa tinggal isi aja. Mau dia ini berapa alamat IP-nya. Nah, di sini setelah kita isi VLAN-nya berapa, dia akan langsung generate nih DHCP range-nya itu berapa gitu ya. 92.168.40.1 gitu. Nah, udah next. Kita select device, apply. Di sini kita tinggal mau generate yang mana gitu. Contoh yang port 3. VLAN masuk dia ini mau di VLAN berapa gitu, Pak. Jadi nanti konsepnya ini pilih VLAN port 3, kita buat VLAN-nya itu VLAN 40 gitu ya. Save. Jadi, device apapun yang connect ke port 3, Pak, itu punya alamat IP 192.168.40 kan tadi kita setting 40 ya. Device apapun yang connect ke sini, dia ini akan alamat IP-nya 40 dibedain gitu. Dan kita bisa set nih untuk upload dan download limitnya gitu. Nah, di sini. Nah, kalau kita coba ganti ya Pak ya, port yang connect ke kamera 7, ini kan sementara dia alamat IP-nya 10.30.20 ya Pak ya. Nah, kita coba dia ubah ke VLAN VLAN 40 yang tadi kita sudah setting. Nah, nanti kita tinggal tunggu aja alamat IP-nya akan berubah ke 192.168.40. Tinggal tunggu aja. Yes. Iya, laptopnya panas. Kita coba sambil jawab pertanyaan dulu ya. Misal study case ada 3 lokasi sekolah NVR 16 channel berbeda, ingin dipantau oleh pihak yayasan di lokasi lain. Perangkat apa aja yang dibutuhkan, Bu? eh Kalau untuk pantau sih hanya butuh laptop
PC aja ya Pak ya, PC aja sih. Yang penting di tempatnya, yang connect ke, yang di site di CCTV-nya itu sudah online. Yang penting dia udah online, nanti dia bisa ditarik aja penambahannya by SN dan nanti bisa dimonitoring dari lokasi kedua gitu Pak. Yang penting di lokasi pertama sih udah online aja gitu. Apakah bisa dipantau kalau dari kreatif CCTV Kalar? Apakah bisa dipantau kalau beda lokasi kamera dengan NVR? Bisa, Pak. Bisa dipantau. Kalau yang fitur kita yang tadi, remote registration, itu nggak hanya dipantau, Pak. Tapi bisa ngerekam sekaligus. Gitu. Bisa. Nanti mungkin join ke webinar berikutnya untuk lebih dalam ke remote registration gitu ya. Dari Pak Petrus, kalau kamera sudah di-adopt oleh VGF, itu tidak bisa di-adopt ke Omada ya. Harus salah satu pilih VG atau Omada. Nah, udah dijawab sama Pak Ilham, tapi mungkin saya sounding untuk teman-teman yang lain, mungkin ada yang kelewat. Jadi kalau kamera atau device ini udah ditambahkan ke Vigi App gitu ya, dia nggak akan bisa di-add ke Omada, Pak. Jadi harus pilih salah satu antara Vigi atau pilih Omada. Kalau di Vigi App, dia hanya kamera aja. Kalau di Omada itu bisa lebih lengkap, Pak. Jadi networkingnya dapat, CCTV-nya juga dapat. Tapi kalau harus pakai Omada ya, barang-barangnya juga ya. Coba kita set untuk HP-nya. Oh ya. Nah, tadi AP di sini dia udah kelihatan Pak ya, connect di sini ya. Jadi, untuk setting SSI di VLAN gitu ya. Sekarang udah nggak usah ribet harus pakai laptop ya Pak ya. Jadi bisa pakai handphone itu juga bisa dan lebih mudah gitu. Tapi kalau mau setting yang lebih lengkap memang dari laptop. Cuman kalau mau setting beberapa fitur itu bisa banget dimudahkan dari handphone gitu. Nah, mungkin nanti boleh dieksplor untuk masing-masing switch ini ada apa aja ya. Ini udah kelihatan ya Pak ya semuanya. Dari dia ini dipakai berapa Mbps per portnya gitu ya. Port satu ini mau disetting apa, nanti bisa disetting semuanya dari sini. Mau port isolation juga bisa. Jadi nanti kalau contohnya dia ini nggak mau bisa diakses. Jadi masing-masing port itu nggak bisa komunikasi satu sama lain gitu ya contohnya. Jadi apapun yang connect ke port satu itu nggak bisa diakses oleh port 2 gitu. Nah itu bisa diaktifkan dari sini. Gitu. Selanjutnya. Nah, di sini juga kita ada fitur namanya fixed IP address ya, Pak ya. Jadi, rata-rata kan kita dari defaultnya itu DHCP ya, Pak ya. Jadi nanti ketika kita sudah connect ke internet, dia akan langsung mengikuti jaringan internet. Nah, tapi kita ini bisa reserve atau ngebooking alamat IP terlebih dahulu pakai use IP fixed IP address yang ini, Pak gitu. Jadi nanti ketika ada kan untuk DHCP ini kan ada waktunya ya Pak ya, contoh 24 jam gitu. Dia akan pakai alamat IP 10.30.40 terus-terusan, 40.120 gitu ya. Dia akan dipakai selama 24 jam contohnya. Nah, ketika waktunya itu udah habis gitu ya, dia akan cari nih DHCP yang portnya kosong gitu ya. Nah, jadi daripada dia berpindah alamat IP, kita bisa nih ngebooking dari fix IP address yang ada di sini gitu Pak.
Jadi nanti takutnya nih ada rebutan gitu ya. Untuk menghindari rebutan gitu, kita bisa atur dari sini gitu. Contoh kalau di sini tuh untuk printer contohnya ya, printernya ini connect ke sini gitu ya. Kan nggak cuma CCTV ya. Nah, biar memudahkan untuk mengingat si printernya, alamat IP-nya gitu ya, kita bisa bikin fix dia port yang connect sini di fixin gitu. Ini nggak hanya berlaku untuk PoE ya Pak ya. Switch hub biasa juga bisa kita setting dari sini. Nah, ini untuk settingan dari Omada. Coba kita ke Vigi, kita inisialisasi ulang. Udah connect ke. Nah, ini. Nah, ini salah satu kemudahan inisialisasi CCTV menggunakan Vigi ya, Pak ya. Jadi contoh nih, kita beli kamera dan juga NVR baru di Vigi. Nah, kita ini nggak usah nih setting-setting pakai laptop contohnya ya, gitu ya. Yang penting dia itu udah terkoneksi ke internet, jadi ada internet lah di site-nya gitu ya. Karena basicnya kamera dan juga NVR Vigi dan rata-rata TP-Link itu DHCP, jadi dia akan auto connect ke internet gitu Pak. Jadi dia ini langsung menyesuaikan alamat IP di internet. Asalkan kita udah satu jaringan sama yang terkoneksi ke kamera dan juga NVR, kita bisa setting inisialisasi dari sini. Nah ini kita udah detect ada satu NVR gitu ya. Kita tinggal masukin aja passwordnya. Mau NVR ini didesain passwordnya itu berapa gitu ya. Nah ini kita buat dulu. Di sharing mungkin nggak kelihatan ya. Karena kan private ya. Jadi ini ke blok. Nah, ini kita bisa buatkan juga preset password untuk IPC. Jadi contohnya nanti kalau ada alamat, ada IP cam yang baru ya Pak ya, kita udah nggak usah inisialisasi lagi karena kita udah punya fitur plug and play gitu ya. Dia connect ke NVR, kita nggak usah setting, langsung nyala gitu. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah ini selesai deh. Jadi untuk proses inisialisasinya itu gampang ya Pak ya, nggak ada 1 menit ya. Tinggal diisi aja passwordnya, disesuaikan, nanti dia akan langsung terkoneksi ke internet gitu ya. Dan bisa langsung kita pakai nih. Nah contoh kita mau eh penambahan ya. Nah ini kita add dulu. Karena NVR-nya kan tadi udah diinisialisasi ya Pak ya. Tinggal masukin aja passwordnya. Oke, sukses. Nah ini beberapa kamera yang ada di terkoneksi ke NVR. Nah, sebentar. Oke, jadi basically Pak, di sini itu dia semua kamera Vigi ini baru ya Pak ya. Anggap aja semua kamera Vigi ini baru, kamera dan juga NVR-nya ini baru. Nah tadi setelah diinisialisasi, karena kita punya fitur plug and play, kita nggak usah setting kameranya gitu. Kita nggak usah setting kameranya. Kita setting aja NVR-nya diinisialisasi di menu ini tadi, di menu sini tadi. Kita udah inisialisasi ya di sini. Nah, nanti dia udah ke-generate bisa langsung connect ke internet. Sudah connect ke internet, kita bisa langsung setting-setting AI-nya contohnya. Karena di sini kameranya itu udah langsung auto connect ke sini ya, Pak ya. Gitu. Contoh kita mau setting yang ini, yang V. Hmm. Kita gerakin dulu biar pas posisinya.
Nah, di sini Pak, Nah, di sini enaknya Pak, kita itu bisa enaknya nyalain kita itu alarm bisa dari nyalain alarm dari sini dan bikin rules-nya lah. Nah, tadi kan di info di awal, semua kamera Vigi kan punya smart detection ya. Nah, ini contoh detectionnya Pak. Ada mendeteksi orang gitu ya, mendeteksi kendaraan, mendeteksi pergerakan, mendeteksi adanya pengerusakan kamera itu kamera tempering, line crossing kalau ada orang yang melewati suatu garis, intrusion itu kalau ada kotak gitu ya dilewatin, present entering ada yang masuk, present exiting ada orang yang keluar, object abandon kalau ada orang yang ninggalin barang, object removal kalau ada yang ngambil barang, barang hilang, dan juga ada suara kenceng. Nah, contoh kita mau setting line crossing gitu ya. Kita onin. Nah, kita bisa gambar dari sini nih. Nah, nah, kita bisa set crossing line dari sini. Tinggal diatur aja, Pak. Oh, nanti kalau ada orang yang lewat di sini, contohnya di sini itu pintu, nanti akan alarm gitu. Directionnya bisa diubah. Mau kanan ke kiri, kiri ke kanan, itu bisa kelihatan di sini ya, Pak ya. Nah, satu frame itu bisa up to 4 garis, Pak. Jadi kita tinggal buat-buat aja nih. Contoh di sini lah. Nah, biasanya kalau mau setting AI itu kan dari ini ya Pak ya, harus dari laptop ya gitu. Ini nggak usah Pak, dari handphone aja. Bisa dari handphone, bisa kita setting rules-nya, setting direction-nya mau kanan ke kiri, kiri ke kanan, bisa banget dari sini. Nah, terus di sini kita bisa lebih spesifik mau mendeteksi orang atau kendaraan gitu. Sensitivitasnya berapa, itu bisa disetting semuanya dari sini. Nah, ini bisa setting semuanya. Nah, selanjutnya kita juga bisa setting suara alarmnya sama lampunya. Jadi nanti ketika ada orang yang lewat, nanti akan ada alarmnya. Bahkan schedule-nya, Pak, kita bisa schedule set dari sini gitu. Jadi contoh kalau kita pakai di pabrik gitu ya, dia hanya akan nyala di jam 10, ya kita bisa nih atur aja dari jam 10 sampai jam, nah ini kita bisa langsung drag aja. Jam 8 nyala gitu ya. Nah, ini kita bisa atur dari sini gitu. Jadi kalau biasanya itu harus pakai laptop, ini nggak usah pakai laptop. Nah, mungkin ada pertanyaan nih, kalau connect ke brand lain nih, NVR-nya brand lain, bisa nggak ya nyala alarmnya gitu ya? Bisa banget ya Pak ya, karena dia ini AI-nya dari kamera. Jadi mau pakai NVR brand manapun, kita bisa setting untuk AI-AI di sini. Nah, dari kreatif CCTV Takalar, masuk di aplikasi apa kalau mau inisialisasi lewat HP? Pakai aplikasi Vigi aja, Pak. Vigi app yang ini. Hmm, salah. Yang ini ya, Pak, Vigi pojok kiri ya. Ini cukup banyak saya testing kamera. Pakai aplikasi Vigi aja di sini. Jadi nanti Vigi ini nggak hanya untuk playback, live gitu, Pak. Jadi kita bisa hitung bandwidth yang tadi ada di belakang ya, Pak ya. Bisa hitung bandwidth, bisa IP scan, bisa inisialisasi, bisa ganti alamat IP juga di sini gitu. Ya, alamat IP diganti dari sini juga bisa. Nah, ini NVR-nya nih terdeteksi. Kita gantilah alamat IP-nya itu bisa banget. Tuh. Nah, ini sekaligus ini ya, Pak ya. Nah, ini udah masuk. Salah. Ah, bener. Kita mau offin DHCP-nya, mau aktifin alamat IP-nya berapa gitu. Kita bisa set dari sini. Nah, selanjutnya, nah, active defense, Pak. Contoh kita mau, bentar, ini pakai. Nah, nah, di sini kita juga bisa masukin suara alarmnya ya, Pak ya. Custom ya, Pak ya. Gitu. Jadi contoh nih, kita pasang kamera di Indomaret. Kamera ini nggak hanya untuk ngerekam aja Pak, tapi sekaligus untuk pencegahan. Atau greeting lah, welcoming, selamat datang di Indomaret. Nah itu bisa tuh kita setting rules-nya. Kalau ada yang lewatin pintu gitu ya, kita bisa custom. Nah ini ada beberapa pilihan suara Pak.
gitu ya. Tapi kalau mau custom kita pilih sendiri, kita bisa dari sini gitu. Jadi nanti tinggal ngerekam aja. Kalau udah ngerekam, nanti dia akan langsung eh ketika ada trigger langsung ganti suara pakai suara kita gitu. Untuk menghapus beberapa site di Omada, apakah harus hapus semua? Enggak sih, Pak. Kita bisa coba ya dari sini. Ini langsung masuk ke Omada ya. Nah, ini tinggal delete aja sih, Pak. Langsung ke delete nanti site-nya. Jadi nggak harus semuanya ya, Pak. Dari Pak Petrus tadi ada pertanyaan untuk menghapus site ya. Dari Pak Jomges Bebel. Apakah HP yang direkomendasikan untuk set Omada tersebut Android atau iPhone ya, Kak? Bisa Android, bisa iPhone kok, Pak. Jadi nggak harus iPhone kok. Jadi Android juga bisa kok. Tidak terbatas ini OS-nya. Itu. Recording schedule bisa disetting dari handphone gitu ya. Displaynya, WDR-nya, streamingnya gitu ya. Mau naik turunin resolusi, frame rate, bitrate, dan lain sebagainya itu bisa disetting dari sini, Pak. Gitu. Jadi takutnya mau setting bitrate harus bawa laptop, kebetulan lagi nggak bawa, bisa banget dari sini. Gitu. Audionya mau di on offin, speakernya digedein, dikecilin untuk speakernya, suara volumenya itu bisa dari handphone gitu ya. Ini reboot, reset juga bisa dari sini gitu. Jadi enak banget Pak, karena dulu reset itu kan harus langsung ditembak ya, atau dari NVR connect ke monitor. Nah di sini dari handphone aja udah bisa. Apabila dari Irwin MJ.com, apabila ada penambahan device melalui Vigi atau Omada App, butuh berapa lama untuk bisa sinkron dengan Vigi atau Omada Cloud? Langsung sih Pak, paling yang kalau internetnya bagus sih, cepet kok Pak, 5 detik, 10 detik langsung kok Pak. Gitu. Bentar. Nah itu Pak beberapa settingan dari Omada ya Pak ya. Dari segi topologinya, cek topologinya, cek AP-nya gitu ya, bikin SSID-nya, bikin VLAN-nya, bikin terus cek networknya, cek kabelnya, itu bisa semuanya dari sini. Jadi beberapa konfigurasi yang biasanya susah itu bisa di-set dari sini. Nah itu, mungkin kita mampir sebentar ke VMS, karena tadi kan ada yang request ya. Saya set VMS dulu. Nah, Pergi VMS Cloud. Nah ini Pak, untuk akses VMS Cloud dari laptop tinggal klik aja VMS Cloud, masuk, login, coba sekarang. Nah ini tinggal masuk aja ke yang mana. Nah itu suara ini ya Pak ya, tadi kita setting alarmnya. Saya coba matiin dulu Pak. Ini untuk halaman VMS-nya ya Pak ya. Jadi di sini kita bisa cek videonya. Sebentar, ini tadi connect. Oh iya, bukan ke ini. Bukan ke VMS. Bentar ya, coba saya koneksikan dulu ya Pak. Nah, penambahannya bisa seperti apa? Coba ya, kita cek. Nih, kita hapus dulu.
Nah, penambahannya di sini kita itu ada beberapa Pak. Bisa by SN gitu ya. Bisa by ID. Nah, ini kita cek. Nah, kebetulan ini udah saya barusan add. Jadi tadi yang apapun yang ada di handphone, kalau dia udah masuk ke My Organization bisa cek di sini ya. Bisa auto sinkron ke sini ya Pak ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini free unlimited Pak. Jadi mau berapapun kamera yang connect ke sini itu masih free gitu. Nah, di sini kita bisa langsung jam ke langsung masuk ke settingan NVR ya Pak gitu. Ini contohnya jarak jauh NVR-nya di Sumatera ya kita bisa cek nih dari sini. Dari segi storage-nya, settingan kameranya gitu ya. PTZ-nya dan lain sebagainya, event AI dan juga alarm semuanya bisa disetting dari sini gitu Pak. Nah, ini untuk di PMS. Nah, satu lagi untuk di Omada itu bisa masuk aja ke Omada Sentral. Nah, ini udah tinggal masuk aja ke sini dan akses ke platform yang ada di sini, Pak. Omada Central Access Platform. Nah, di sini ini tadi yang connect ke handphone itu auto sinkron di sini juga ya, Pak. Jadi ini tadi yang saya konekin ke handphone itu contohnya di sini juga. Terus device-device-nya ada apa aja, connect-nya, koneksinya seperti apa. Nah, ini bisa dicek semuanya dari sini sama sih, Pak. Untuk UI-nya cuma beda lebih dilebarin aja. Jadi kita bisa cek semua topologinya, portnya dipakai untuk apa aja, VLAN dan lain sebagainya. Bisa dicek dari sini. Nah, ini LAN-nya, SSID, itu bisa dicek dari sini. Tuh, Pak. Nah, ini tadi yang udah kita buat ya, Pak ya, beberapa SSID yang ada di sini ya. Auto sinkron ya, tadi kan kita buat WiFi guest lobby utara. Nah, itu auto sinkron juga ke Omada sentralnya, cloud-nya gitu, Pak. Dari Pak Irwin MJCom, apakah ada aplikasi Vigi yang berfungsi sebagai seperti NVR untuk PC? Oh, apabila ada spesifik komputernya seperti apa? Ada Pak, kita itu namanya VMS Service. Nah ini Pak, VMS. Oh, nggak kelihatan ya. VMS Service. Service. Nah yang ini Pak, VMS. Nah ini, Vigi VMS Service Manager. Nah di sini, dia ini fungsinya kayak VMS, tapi bedanya dia diinstal di PC gitu ya Pak ya. Speknya nanti menyusul Pak, karena beda-beda Pak. Ada 4 channel itu speknya, kalau 4 channel itu berapa, speknya beda. Semakin tinggi itu speknya semakin tinggi juga yang dibutuhkan. Jadi nanti ketika ada kebutuhan boleh reach out ke saya, kontak saya nanti bisa direkomendasikan. Kalau 100 kamera kan beda nih kebutuhan spek dari komputernya gitu ya, spek servernya gitu. Dari Oh, maksudnya itu merekam di PC ya, Pak? Kalau merekam di PC tanpa HVR belum ada sih, Pak. Jadi di sini itu buat ngecek live view, playback, dan config-nya sih. Jadi harus ada NVR di titiknya, di sananya, di site-nya harus ada NVR. Karena di kita itu cuman manggil aja, Pak. Gitu. Kalau untuk merekam di komputer belum ada. Oke. Apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Ada. Dari Pak Arief, apakah ada fungsi people counting yang dapat dibaca sistem lain, misal untuk penghematan energi? Belum sih Pak, kalau penghematan energi ini biasanya pakai tapel plug ya. Dari kita kan ada tuh plug dari tapel untuk penghematan energi. Cuman kalau
spesifik ke sini belum ada kameranya. Paling nanti collab ke software provider. Jadi nanti kita kan open API ya Pak ya. Tinggal beli software aja di desain sendiri seperti itu. Dari Welcome Tekno Komputer Ulin, apakah ada aplikasi yang support di Smart TV atau TV Android Kak? Belum ada Pak, kebetulan. Jadi untuk sementara harus pakai ini sih, harus pakai PC Pak. Atau enggak kalau mau lihat sekali-kali ya paling ke Google-nya cek ke VMS slotnya ini gitu. Oke, apakah ada yang ditanya? Kalau, oke. Dari Pak Petrus, apakah bisa CCTV Tapo dihubungkan ke Omada? Belum bisa, Pak. Soalnya sementara Omada dan juga Vigi ini adalah kolaborasi untuk enterprise gitu ya, Pak ya. Jadi untuk perumahan kamera-kamera smart WiFi itu belum bisa, Pak. Hanya Vigi aja sementara yang bisa gitu. Oke. Nah, Pak, ini berikut ada form absensi. Bagi yang belum absen, boleh absen di sini. Nanti kita akan ada spin wheel Merkusis ya, Pak. Door prize Merkusis lumayan lah, Pak, untuk install-install. Ini nanti yang dapat ada 2 orang ya di sini ya. Boleh banget diisi sebelum kita mengakhiri sesi hari ini. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan dulu. Oke, kayaknya masih belum ada yang ditanyakan. Boleh ke Saya move ke Pak Ilham ya untuk share screen Lucky Spin-nya. Bagi yang belum isi boleh diisi dulu.